Jadi saya pulang nih. Manufacturer tuh yang acara ini ya, yang challenge itu. Yang kuning, Fear Factor, Pak. Nggak dapet lagi mobil lain. Ada. Kita kulik seru tuh, Mas. Iya, 21. Fitman beca gimana kita bikin jadi prop. Oh, nggak usah ya. Sorry. Oh iya. Sorry. Oke. Sorry. Ada hidden gem tempat velg di Jakarta Selatan. Yuk. Masuk yuk, kita lihat-lihat velgnya ada velg apa aja nih. Yang jelas sih velg mobil, bukan beca. Assalamualaikum. Kan saya diundang. Emang iya? Oh enggak, jadi saya pulang nih. Kayaknya ya. Kita nggak kenal. Apa kabar Mas Bro? Alhamdulillah kabar baik. Sehat-sehat terus. Sehat alhamdulillah. Rencananya mau apa kesini? Gue sih lagi nyari yang bulat-bulat. Bulat-bulat. Ada bannya. Dadakan nggak tapi? Rodanya 4. Rodanya 4. Dibikin Tapi dadakan? Enggak. Nggak usah. Enggak, cuma ditarik kuda. Delman. Ntar kalau mau masuk pantun dulu, Mas. Aduh. Nggak bercanda. Langsung aja ya. Langsung aja. Gue lihat velg duniawi makin ramai. Makin banyak nih punya lu nih. Jangan dipegang tapi, Mas. Berminyak. Oh iya. Bahan gorengan. Kriuk nggak nih? Enggak. Tas kriuk dulu. Oh iya. Jadi gini, Mas, tempat gue, Mas. Jadi velg nih ibaratnya sepatu, teman-teman. Kalau lu punya mobil, sepatunya jelek, mobilnya jelek. Bisa dibilang begitu. Tapi kalau sepatunya ganteng, mobilnya jelek, tetap jelek. Iya. Aduh. Salah satu faktor yang paling merubah mobil sih, Mas. Paling simpel ya. Paling simpel, paling kelihatan, dan paling mahal. Iya. Paling banyak jajannya. Paling banyak ya. Gue cerita habis ngambil mobil Eropa. Kita pakai velg apa nih? Nah, kalau buat velg itu kayak sepatu sih, Mas. Selera ya. Ada yang suka ya warna hitam, ada yang suka warna putih. Ada yang sukanya gede, tebel, ada yang kecil tapi rata. Maksudnya sendal. Gini. Sendal. Gitu. Jadi jujur kalau gue sendiri lebih doyannya OM. Mainnya di OM. OM apa sih OM? OM itu Original Equipment Manufacturer. Kalau nggak salah. Manufacturer. Iya sih, Manufacturer yang salah. acara Mohon maaf, cimim. Manufacturer tuh yang acara ini ya, yang challenge itu. Yang kuning, Fear Factor, Pak. Nggak dapet lagi. Berat, oke. Kejauhan. Soalnya lagi ngomongin yang bulat-bulat. Jadi kalau M sebenarnya lebih gampang karena pertama PNP, plug and play. Bukan paksa. Itu sesi 2. Sesi 2. Tapi yang benernya plug and play. Yang benernya istilah plug and play. Karena ada istilah PCD, ada istilah lebar dan offset, itu nanti akan nyambung ke si paksain-paksanya. Oke. Tapi masalah plug and play kalau M yang masih masuk dari VW ke VW, dari Mercy ke Mercy, dari BMW ke BMW itu masuk. Oke. Atau dari Bentley ke Mercy. Selama ukurannya sama. Betul. Ukuran PCD. Betul. Sebenarnya bisa dipakai apa aja selama ukuran PCD-nya sama ya, Dit? Betul. Lebih ke yang penting ukuran PCD-nya sama sih, biar lebih gampang untuk settingnya. Oke. Nah, PCD itu, ukuran PCD itu yang di mana? PCD itu ini, Mas. Di lubang 5 ini, jarak antara satu lubang ke lubang itu namanya PCD. Oke. Setiap mobil tuh beda. Ada yang lubangnya 4, ada yang lubangnya 5, ada yang lubangnya 6. Ada yang lubangnya 2. Atas bawah? Apa itu? Oh, nggak ada. Bawel tuh kalau lubangnya 2. Jadi PCD itu ukuran dari lubang baut. Betul. Lubang baut istilahnya. yang ada di velg. Betul. Istilah gampangnya lubang baut velg. Lubang baut Peruntukan velg. velg tiap mobil itu beda. Nah, itu ukurannya? Ukurannya ada 400,
4 kali 114, Oke. pindah ke 5 itu ada 108, 512, banyak banget sebenarnya sih. Oh, Cuman yang lebih reguler itu 112 buat Mercy, 114. VW, Mini. Oh ya. Kalau 120 tuh ada di BMW, BMW. ada banyak Jaguar juga beberapa. Oh ini gue kemarin lihat yang mobil listrik yang baru ya, banyak yang pakai 5. Ada 120 120 tuh di BYD apa ya? BYD. Nah, BYD itu pakai 120. Betul. Enggak, gue nggak dalamin mobil powerbank itu. Iya, kemana-mana gue. Takut nyetrum gue. Iya. Masalahnya nyetrum ATM-nya pas dipencet nggak cukup buat beli mobil listrik. Ukuran ininya nih, Dit. Apa namanya? Besarnya. Diameter. Besarnya si velg itu juga banyak ya ukurannya. Betul. Dari paling banyak itu mungkin sekarang di 17 kali ya kalau mobil standar ya. 17. Yang 17 in sampai ke 20. Ah, Di bawah itu pun ada, cuman lebih di mobil-mobil tua ya. Mobil-mobil atau Eropa tuanya. Jepang lebih kayak Lebih DX, itu ada Ring 14, Oh, Corolla DX. Corolla DX. Itu 80-an ya. 80-an, 90-an. 80 90. Oke. Berarti kalau untuk si Nah, ini sebenarnya Dit. Ini nih yang gua menarik nih. Ini nih gua demen banget nih sama velg nih. Ini Worldmaster ya. Betul. S1. Asli ya, Bukan TV-TV. Coba gini ting-ting. Ih. Nah, ini nih bautnya nih. Ini Betul. bautnya beneran nih. Ini bautnya bisa dicopot. Nah, itu lagi tuh. Kalau ini bautnya kan kalau yang asli bisa dicopot. Fungsinya buat apa? Fungsinya biar ditanya, biar biur, Mas. Oh, biar seger. Biar seger. Mari, Mas. Enggak ya? Seger Enggak, gitu. enggak. Kiko enak juga Oh, seger. Kiko. Jadi biar bisa seger. diwarnain pakai pensil. Betul. Pensil. Aduh. Enggak, kan ada juga istilahnya tadi selain PCD diameter, ada yang bilang two-piece, three-piece. Nah, itu apa sih, Dit, kalau two-piece, three-piece gitu? Kalau itu lebih ada di velg aftermarket, Mas. Aftermarket. Jadi bukan Kalau OEM? OM pun ada kayak yang AMG Aero ini, tapi nggak sebanyak itu lah kalau OM yang modelnya two-piece atau three-piece. Jadi kalau two-piece gimana dia? Kalau two-piece Ada itu dua jadi bagian. konstruksinya 2 bagian, Mas. Kalau ini two-piece. Oke. Jadi si bagian mukanya ini, yang Face-nya nih ya, kalau istilahnya orang bilang face, itu bisa dicabut dari si lips dan barrel. Ini lips, barrel tuh yang belakang, tapi dia jadi satu. Oke. Kalau three-piece nih kayak gini. Oke, three-piece Three-piece ini face-nya bisa dibuka, face-nya bisa dibuka, lips-nya lips depannya dibuka, modul sendiri, barrelnya sendiri. Jadi hitungan breakdown-nya itu dibilangnya three-piece. 3 bagian. 3 bagian. Berarti 3,5 sama bautnya, Mas. Oh Kalau iya. nggak ada bautnya nggak jadi three-piece. Berarti ini kalau gue beli velg ini bisa gue ganti mukanya pakai muka gue. Kan Bisa buka banyak deh. Iya, face-nya bisa. Wah, munafik nih orangnya. Munafik nih, mukanya bisa ganti-ganti. Contohnya, Dit, kalau ini ring berapa nih velg? Ini 19. Ring 19, berarti diameternya 19. Diameternya 19. Meter. Kilo. Oh, kilo. Gede. 19 in. Jadi lu nanti jangan datang ke rumah, Mas, saya mau beli velg ringnya 19 meter. Itu di Majestic biasanya meteran. Oke, 19 in, terus 19, PCD-nya? Ini 5112. 5112 single PCD. Single PCD. Oke, terus three-piece ya. Three-piece, lebarnya tuh 10,5, 12 kalau nggak salah. Oh, lebarnya juga beda ya? Lebar tuh beda-beda, Mas. Oh, oke. Jadi antara kanan kiri, depan belakang, atau serong-serong beda-beda? Atas bawah. Yang di atas lebar. Oh, yang di atas lebih sempit, yang di bawah lebih lebar. Ini nggak benar. Oke, jadi lebar tuh jadinya kan gara-gara gue kebayang pintu koboi. Wah. Oke, jadi belangnya sebenarnya depan belakang ya. Betul. Sebenarnya kalau mau di breakdown urusan velg itu satu episode sendiri nanti, Mas, kita bicarain kayak masalah lebar, offset, diameter, PCD. Sebenarnya itu
kompleks banget kalau buat dijelasin. Terlalu luas. Tapi yang basicnya itu yang penting lebar. Kenapa lebar depan sama belakang beda di beberapa velg? Karena di Eropa kan ada penggerak roda belakang tuh. Ya, di mobil. Iya, kebanyakan di Eropa ya, di Jepang pun ada. Tapi akhirnya alasan itu dibikin belang, kata Profesor Cicahem, itu dibikin biar grip di belakangnya tuh lebih gigit, segigit, betul. Apa? Segigit? Iya. Nggak kena lagi. Lebih gigit sebenarnya. Ganti velg pun ada alasannya untuk alasan keselamatan buat mobil akan lebih gigit lah. Nah, jadi memang spek velg itu menyesuaikan dengan kendaraan yang lo pakai. Nggak asal ini ya, nggak asal look doang ya. Betul. Nggak asal look. Jadi kenapa sih velg depan belakang lebarnya beda? Kenapa mobil yang bawaannya misalkan ukurannya 5112 lo ganti jadi 5120? Kalau ditanya bisa, tapi faktor safety-nya tetap harus kita pikirin. Nggak asal ngerubah ukuran PCB-nya doang ya. Betul. Jadi kita harus bawa ke Profesor Cicahem tadi supaya safety-nya dapat. Betul. Nah, lu masih pada penasaran nggak? Kalau misalkan masih banyak yang penasaran dengan ukuran spek dan lain-lainnya, nanti kita lanjutin videonya. Komen aja, komen. Om, mau nanya ini dong, ukuran ini apa 36B, 36D, 36... Oh enggak, 34? Enggak. Ukuran ring. Aduh. Velg. Oh iya. Beca. Kalau velg beca pakai ukuran berapa ya? Velg beca sama kayak sepeda ya? Kita kulik seru tuh, Mas. Iya, 21. Fitment beca gimana kita bikin jadi proper. Oh, enggak usah ya. Sorry. Oh iya. Oke. Sorry. Jadi kalau teman-teman tetap mau nanti lebih dalam gitu bahas masalah velgnya, coba komen. Kalau komennya rame, kita gue lanjutin buat ngebahas velgnya. Ukuran dan segala macamnya. Nah, balik ke koleksi lo nih sekarang. Ada velg apa aja nih? Gue lihat banyak banget ini velgnya. Ya, kalau gue sih koleksian ini banyak kan OM. Ada OM Mercy, ada OM BMW, BMW, ada VW nih. Betul. Terus banyak tuh mini sih Mas kita. Oh ini nih apa? Cakep nih. Ini Sirocco ya? Itu punya Sirocco, betul. Nah, Sirocco ini banyak dipakai juga buat apa? Lu ganti ke dipasang di mobil lain. Ada. Sorry. Ya, Berdebu. Iya, jadi banyak dipasang buat fitment di mobil lain ya. Betul. Tapi harus Eropa nggak? Kalau banyak kan tuh nempel ke Luxio Mas. VW. Luxio tuh gaul banget sih, diganti-ganti velg VW. Ada waktu itu customer yang datang, dia pakai velg Sirocco ini persis 19, dibikin ceper. Wah itu gokil sih, sampai mapas deck ya. Tapi bukan blind fan ya? Bukan. Yang penumpang. Wih, gaul banget. Ini ring 19. Punyanya Sirocco. Menarik. Terus, berarti ini kok Eropa semua. Lu ada yang lecet nggak nih? Nggak apa-apa. Lecet bayar nih gue. Nanti kan dihitung bonnya. Oh iya. Nah, yang selain Eropa, lu punya juga? Selain Eropa ada. Ada velg aftermarket sih Mas, selain OM. Jadi kan kebaginya kalau velg itu OM sama aftermarket. Aftermarket itu yang merek-merek kayak Jepang atau merek Amerika pun ada ya, Fortuner, DC Force gitu. Tapi itu masih cenderung dipakai di mobil Eropa atau di banyak sih, kompleks banget itu. Kalau yang Jepang gimana contohnya? Kalau Jepang ada ini. Lah. Ngangkut. Nah, ini yang Jepangan nih. Ini Jepang tuh ada TF1, ada Work Gnosis. Sebenarnya sih di Jepang juga banyak nih, Mas. Oh, ini yang RPF. Ini velg yang nggak pernah salah. Velg RPF salah satunya sih Mas. Iya, buat gue nggak pernah salah. T37 kan biasa orang bilang. Iya, jadi ini velg ada lubangnya. Ada lubangnya. Vinil. Betul. Karena nggak pernah salah. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau velg Jepang yang aftermarket tuh ya itu balik lagi ke NK, yang orang mungkin lebih kenal NK, Work Racing, Work gitu modelnya. Work tuh tadi salah satunya yang street ya. Workmaster, ada Work Emotion. Work tuh Jepang. Jadi kalau ori diketok bunyinya gini.
Kalori. Kalori. Nungguin kan? Nggak dapet lagi gue. Ini ukuran? Ini 18, 9, 10. Ring 18, Ring 18, lebarnya 9, 10. PCB-nya buat Jepang 5114. Berarti salahnya 1 ya? Betul. Yang depan dapatnya 9. Betul. Yang belakang bener tuh. Duduk ke depan biasanya. 5114 berarti mobil apa? Kalau Jepang ini? Dengan spek itu biasanya apa ya? Innova, Camry, Alphard, atau ini masuk nih di cumi darat. Cumi darat bukan Mas? Enggak, Innova kan Innova bisa. Cumi darat nggak selalu Pajero. Nggak harus ini kan. Punten. Jadi di Innova masuk nih. Ini sering banget nih gue ngeliat Innova Reborn pakai diesel. Innova Reborn diesel pakai RPM. Betul. Nyetel banget mobil. Nah ini yang putih juga nih. Ini putih NK tulang gitu bilangnya. NK tulang. Jadi lucunya itu di Indonesia Mas, banyak velg-velg yang ada namanya sendiri. Kayak ini NK tulang. Oh ada istilah. Ada namanya Kersen bantal. Iya. Ada Brabus kancut. Itu istilah Indo banget ya kalau nyebutin itu. Jadi ini kenapa dibilang tulang? Karena kecil-kecil ya palangnya. Iya. Terus warnanya putih. Betul. Yang nggak putih pasti nggak ori atau emang ada warna lain? Kalau NK tulang sih putih pasti Mas. Harusnya putih kan? Harusnya Setahu gue putih. juga putih sih kalau yang ori. Ada warna silver juga sih sebenarnya. Tapi ori juga? Ori ada. Ori. Biru? Cuman mostly yang lebih ikonik putih sih kalau NK tulang. Putih ini, ini sama baut 5. Ini baut 5. Ukuran 18? Diameternya 18, lebarnya itu 9,5. 9,5. Yang ada spesialnya ini special order sih Mas. Jadi offsetnya itu yang depan 22, yang belakangnya 45. Nah itu. Jadi bedanya itu akan kelihatan di jedokannya ini. Yang biasanya RP01 itu nggak terlalu dalam, ini dalam banget sih. Ini kan kelihatan nih, ini offset 22, ini offset 45. Jadi si bagian lubang baut itu akan lebih masuk. Nanti berpengaruh pada saat velg dipasang itu ya? Iya, offset itu pengaruh. Nah ini menarik juga nih, gue kadang-kadang masih suka ketukar juga kalau ngomongin offset. Offset tuh kalau di ukuran velgnya ET ya? ET, betul. Jadi ET itu harus gini, ET itu plus atau minus? ET itu seharusnya atau plus. Bisa plus bisa minus? Ada dua-duanya Mas. Nah iya bisa plus berarti bisa minus. Betul. Oke, kalau dia plus, jatuhnya di mobil nanti gimana? Kalau plus lebih keluar atau lebih ke dalam? Betul. Menarik sih Mas, orang suka masih banyak yang keliru karena kalau offset itu dikira angkanya makin besar, dia tuh makin keluar dari fender tuh. Kalau angkanya makin kecil, dia makin ke dalam. Kenyataannya terbalik tuh. Terbalik. Angka offset atau ET itu makin dalam, makin tinggi, makin angkanya makin besar. Plus makin besar, itu makin ke dalam. Makin ke dalam fender. Betul, misalnya ET ditulisnya ET 50. ET 50. ET 50. Nah, itu pasti akan dudukannya lebih ke dalam. Posisinya misalnya di fender, velgnya akan gini ya? Betul. Tapi itu balik lagi tergantung ke mobilnya nanti. Okay. Kalau mobil sekarang tuh offsetnya 50-an Mas, lucunya. Yang baru, standarnya offset? Mobil standar, betul. Kayak misalnya HRV baru atau Mercy baru tuh offsetnya gede-gede. Jadi kalau dipakein sama offset yang 30, itu akan keluar. Beda sama Mercy zaman dulu, bangsanya New Ice, Boxer, itu offset tipis 20, 15. Bawaannya ya? Bawaannya sih 30-an ya. Bawaannya 30-an, tapi nggak segede yang mobil barunya. Betul. Yang tahun-tahun mudanya. Betul. Jadi gampangnya kalau mau nyari velg buat mobil kalian, ikutin angka offset dari velg mobil bawaannya. Jadi jangan terlalu jauh. Misalnya mobil bawaan itu offsetnya 50, lompat ke 45 atau 35, tuh 38 sih masih aman. Dari 50 ke 38. Jadi itu nggak terlalu keluar. Nggak terlalu keluar. Kalau mobil lo ceperin juga nggak harus ngerol ya. Betul. Fendernya. Jadi nggak nyerot-nyerot gitu guys. Kalau lo ganti velgnya gede, ringnya naik nih. Lebarnya nambah. Offsetnya jauh sama bawaannya, pasti dia akan nyerot sama fendernya. Betul. Tapi ya balik lagi ke style juga sih. Tapi itu balik lagi, itu dari pengalaman pribadi aja. Jadi yang gampangnya kira-kira kalau buat dari velg bawaan mau diganti ke velg yang diganti,
seenggaknya cari angka offsetnya yang nggak terlalu jauh dari velg bawaan deh. Duduk kan mas? Boleh. Ya. Capek kan? Di luar aja tapi kalau kita ngobrolnya ntar WhatsApp aja ya. Enggak bercanda. Aduh. Oke. Jadi gini mas. Salah. Gitu. Emang orangnya gitu ya. Velg Jepang kalau dicolokin di mobil Eropa. Kayaknya sih udah banyak mas. Sebenarnya bukan tren baru ya. Mobil Eropa dimasukin velg Jepang. Atau mobil Jepang pakai velg Eropa. Iya, di 90-an tuh aliran modifikasi kan Kijang udah pakai velg Mercy tuh mas. Oh iya benar. Zaman dulu. Iya. Naik baut istilahnya dari baut 4 ke baut 5 pakai velg Mercy OM karena mungkin pada saat itu velg masih belum banyak variannya, nggak kayak sekarang. Jadi naik baut itu pengertiannya dari yang tadinya lubang 4 jadi ke lubang 5. Betul. Bukan ban yang rodanya diganti baut. Mobilnya geruduk-geruduk kayak kereta. Iya sih, cuman terkadang nih banyak netizen nih yang suka mobilnya Eropa, velgnya Jepang, mobilnya Eropa. Iya. Apa emang? Itu balik lagi ke tangan orangnya, gak tau sih maksudnya. Kayak sebenarnya maksudnya sah-sah aja sih. Iya nggak sih? Kayak bagus ya. Iya, sah-sah aja. Emang boleh. Yang salah siapa mas berarti? Yang salah bapak nggak pakai sarung. Nah, jadi sekarang sebenarnya kalau lihat mobil baru pun banyak BMW baru ya kita bicaranya. M4 atau mobil-mobil yang performance ya mereka pakai velg Jepang buat balik lagi ada fungsinya. Tapi bukan berarti velg bawaan yang nggak bagus ya. Betul. Cuman kan ini kepentingannya lebih ke performance. Mau nyala? Ya. Salah. Gini kayak siapa? Bapak. Gitu. Oke, berarti sebenarnya sah-sah aja mobil-mobil gue. Iya. Budget gue. Benar. Mau pakai velg apa juga salah. Modifikasi kan sebenarnya balik lagi ke kapasitas gitu, kapasitas kebahagiaan, kapasitas finansial. Bijak gitu tiba-tiba habis gitu. Ke finansial, ke ini. Betul. Yang penting kita happy yang modifnya. Dan taste passion sih itu biasanya. Iya. Taste passion karena ada juga sih yang ya kalau tes sih kita nggak bisa menyalahkan. Cuman kita bisa menilai. Iya. Ini tesnya anak komplek apa anak gang nih. Nah, di 2025 menurut lu nanti gambaran lu nih dari modifikasinya pervelakan arahnya mau kemana? Miti atau donat? Kalau sampai sekarang sih kayak banyak orang modifikasinya masih yang fitment miti ya. Yang bannya kotak istilahnya. Velgnya juga nggak terlalu lebar jadi dapat proporsional ban dan velgnya tuh pas gitu loh. Dan nggak harus yang repot. Soalnya banyak yang pakai mobil simpel sih ya sekarang. City car, betul. Jazz, Yaris. Yaris ngomong Yaris Bapu lagi ini nih, berminyak juga. Berminyak banget ya. Berminyak banget ya. Tiba-tiba barangnya susah. Harganya wow. Waduh. Emang mobil enak juga sih Mas Afi. Mobil enak, emang itu irit, simple, bandel. Betul. Tapi nggak boleh dihukum. Makanya diikut. Harganya mahal. Betul. Tren 2025 tuh kayak gambarannya mungkin pengennya sih justru balik lagi ke 90-an gitu Mas. Iya itu asing banget. Modifikasi simpel cuman ganti velg, naik baut misalnya kalau dari baut 4 ke baut 5 tetap dengan body kit standar gitu ya. Sebenarnya ada manis-manisnya juga sih kalau kayak gitu. Semua tuh nggak harus Le Mineral ya. Sponsor sensor nih. Ada sponsor. Le Mineral mau masuk boleh lah. Belum ada. Iya, sebenarnya di 90-an tuh manis karena keterbatasannya pada saat itu, cuman pas lagi dilihat sekarang tuh manis. Jadi culture terus sekarang. Jadi culture. Sebenarnya icon modifikasi Indonesia tuh di era 90-an kayak Mas. Benar. Nah, dulu tuh kalau 90-an ya. Ini bahas 90-an ketahuan umur. Iya. Enggak, tapi gua 2000 gua diceritain. Nah, gua diceritain. Kita denger dari bapak-bapak dulu itu. Betul. Kan mobilnya Great Corolla. Honda Vario.
Wonder, Civic Wonder, terus ada Corolla Absolute, Cressida, Honda Maestro. Gue yakin nih yang Gen Z nggak tahu lu mobil itu. Ada Timor kayak juga nggak tahu masa kita Timor. Indonesia tuh punya mobil Timor, Timor. Barat, Selatan, Timor. Itu buatan Indonesia loh. Buatan Indonesia. Cuman dia loh, cuman ini loh yang bisa dibikin. Kalau jadi Timor itu mobil buatan Indonesia. Cuman lu bisa membuat kalau lu sudah menjabat selama 32 tahun. Aduh takut. Sebenarnya sih Derek. Ada merek itu Kia mas ya? Kalau Timor yang miripnya. Tapi ini ya istilah-istilah tuh lu tahu nggak Kia? Kia itu apa? Ada panjangannya. Apa tuh? Korea, Indonesia, A-nya apa ya? Asosiasi kan lu ke sana. Baru tahu kan lu? Terus Kijang tuh ada ininya, ada kepanjangannya. Kepanjangannya Kijang. Oh. Indonesia Jepang. Jadilah mobil Kijang. Terus ada lagi ini Miyako. Orang pintar pakai Miyako. Cintailah produk-produk Indonesia. Local pride. Ya itu kan juga akhirnya booming tuh si Kijang itu. Betul. Dan jadi salah Enggak, sampai sekarang juga masih banyak kok yang fanatik sama si Kijang-Kijang tua nih, mau yang kapsul, betul, mau yang kotak. Dan gua rasa dulu kayaknya hampir semua keluarga pasti pernah punya Kijang, ya nggak sih? Iya. Iya sih. Mudik tuh lo pasti pernah naik Kijang tuh. Mobil Indonesia banget ya. Mobil Indonesia banget, kerjasama Indonesia Jepang yang sangat berhasil. Padahal kita dijajah 3,5 tahun. Rate lagi. Mobil listrik nih. Udah pernah ada yang pasang belum? Mobil listrik kalau bener udah megang. Tapi belum. Atau pas lu pasang tiba-tiba bunyi. Nih belum bayar. Tokennya habis. Wah, Mas nggak bisa pasang velg. Kenapa tokennya habis? Tapi udah pernah ya orang kerjain? Listrik udah pernah. Cuman agak tricky-nya di listrik itu si konsumen, si pemilik itu masih mempertimbangkan jarak kan. Jadi ada perubahan di velg dan di ban kan nanti akan merubah si range-nya tuh. Ya. Nah, baterainya dia takutnya kalau misalnya pakai terlalu lebar, otomatis kan mobil akan lebih berat. Jadi agak tricky-nya di mobil listrik sih itu aja sih mas. Tapi udah pernah ada yang pasang ya? Ada MG4 ya kalau nggak salah ya. MG4 Wuling yang gedean apa? Bingwo. Oh Bingwo. REV lumayan. REV juga kemarin sempat ramai kan pakai velg berapa? 13 sih dia. 14. Paling gede sih 15 sih bisa. 15 bisa tapi udah kayak maksa gitu nggak sih? Agak. Tapi cakep ya kalau pakai 15 cakep tuh. Cakep. Wuling REV. Tapi mobil emang kecil sih, cocoknya 14 gitu. 14. Kemarin nge-fitting. Nah itu kalau ngomongin mobil listrik ya, gue kebayang nanti kira-kira 10 tahun orang jual mobil jadi jual handphone. Mobil listrik, charger original, baterai nggak gembung, persentase masih banyak. Baterai health 80%. Sama body count. Cap bandulan lagi. nyari topik. Nah, ngomongin harga. Range-nya berapa, Dit? Tapi ini lu koleksi sih ya. Cuman kalau gimana? Semua sih sebenarnya velg koleksi, Mas. Koleksi. Tapi kalau angkanya cocok, kenapa kacang? boleh semuanya, bisa dibicarakan. Why not? Nah, tapi kalau misalkan ngomongin si harganya sendiri, Dit, ini kisaran berapa sih kalau velg-velg yang OM sama yang aftermarket? Kalau velg OM itu misalnya Mercy nih, ini kan OM Mercy nih. Ini ring 17 ya? Ini 18. Oh, 18 ya. Nah, ini kalau orang jual berapa duit nih? Variatif sih Mas. Kalau velg tuh. Jadi angka harga velg itu kan pengaruh dari diameter,
dari lebarnya, dari modelnya, model yang lama, model yang jarang atau mobil baru. Oke. Jadi kalau velg ori itu sebenarnya nggak selalu velg yang original itu mahal sih. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Jadi velg Jepang notabene nggak harus yang NK RPF. Ya. Banyak velg-velg tua Jepang yang sebenarnya masih masuk untuk budget ya. Cuma modelnya mungkin udah ketinggalan. Retro di 90. Tapi kalau kayak misalnya mau pakai merek Borbet tuh dulu hits banget tuh, Borbet, Karisma, Schnitzer ya. ACS sih lumayan mas ini. Ada Eta Beta bilang. Ada ini lagi apa? Yang kemarin gua sempat mau pasang itu lupa udah. Bisa gitu. Oke. Nah, tapi gini Dit. Kalau di mobil Eropa ya, misalkan let's say Mercy dan BMW, velg ini kalau kita silang-silang yang sama-sama OM, tapi beda tipe, masih bisa jadi bagus. Betul. Ya kan? Bisa. Nah, cuman kenapa kalau di Jepang enggak ya? Kalau di mobil Jepang maksudnya. Misalnya nih, lu pasang velgnya Corolla ke Camry atau Camry ke Corolla. Jarang tuh, iya nggak sih? Mulai banyak sih sebenarnya. Mulai banyak kayak paling laku itu velgnya apa kalau Jepang ya, Lexus RX ya. RX 270 model palang 5 gitu. Iya. Nanti bisa di gitu. Velgnya palang 5. Model palang 5. Ring 18 itu sebenarnya bawaannya Lexus RX 270. RX 270 yang SUV ya? Gitu ya, SUV. Itu masih sering dipakai buat di Camry, buat di Innova. Jadi sebenarnya mix and match untuk velg ori itu pertama nggak harus aftermarket, nggak harus mahal. Kedua ya yang penting kan selera ya modelnya, kita suka atau enggak. Dan gue ya OM pun akan manis kok sebenarnya. Misalnya dari standar Camry misalnya 17 gitu mas. Naik ke 18. Kita naikin 18, kan pasti tampilan akan berubah. Ya. Model akan berubah. Ya, looknya akan berubah. Balik lagi ke konsepnya juga ya. Lu mau modifikasinya mau main OM look, mau JDM, mau USDM. Betul. Mau ke atau OM plus kalau gue bilang. Plusnya 1 2. Satu nggak pakai mandi soalnya. Nggak pakai busa. Jadi OM plus. Nggak plus. Aduh. Bapak-bapak banget ini. Ngomongin otomotif tuh nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kita cuma gimmick. Gimmick, betul. Kita lebih suka busain velg soalnya. Iya, tahu yang lainnya. Betul. Oh ini kemarin juga sempat ramai ya trennya yang velg HRV. Velg HRV kan sempat agak dicari orang tuh. Karena bentuknya kayak Sirocco tadi lah. Jadi ketika lo pasang di mobil lain, wah ternyata nyetel. Betul. Ternyata nyetel. Sebenarnya modifikasi balik lagi ke selera kita mas. Paling penting ya kak sih. Iya benar. Balik ke selera kita. Nanti penilaian orang sih ya terserah ya. Betul. Paling kita dihujat. Iya. Tutup aja Instagramnya gitu. Iya. Kan ada hujat otomotif. Iya. Ya, velgnya nggak ori. Ya. Nah, terakhir lagi banyak yang bingung kalau mau ganti velg. Begitu selesai ganti velg, ngejar fitment. Nah itu mendingan kita ganti velg dulu atau kita nyeperin mobilnya dulu. Sini gitu. Rada banyak opini tuh mas kalau buat itu. Tapi kalau gue pribadi lebih doyannya ganti velg dulu, pasin ukuran bannya, baru nanti kita pendekin. Jadi prinsipnya lebih baik velg itu posisinya di dalam fender masuk dibandingkan yang keluar. Karena kalau udah keluar susah dimasukin mas. Tapi kalau udah masuk harus bisa dikeluarin. Keluarnya di luar ya. Jadi keluarnya di dalam di luar. Di perut. Ini kan kalau pasang ban ada perutnya. Oh, iya. Perut ban tuh sama dinding ban kan. Kan ban ada ukurannya juga. Ya nggak ada 195. Ada 36D ya. Gitu. Jadi sebenarnya mendekin mobil itu urusan belakangan sih mas. Fitment keluar atau masuknya. Jadi paling pertama kan cari velg dulu yang sesuai. Pasang dengan profil ban yang mau kita dapat fitmentnya, entah yang miti atau yang narik donat istilahnya.
baru nanti pas udah diceperin kan, kalau Eropa akhirnya akan ada otomatis auto camber tuh belakangnya. Ya, jadi bannya akan nengkung sendiri. Jadi pas lagi posisi tinggi tuh mobil kan lurus atau bahkan ada yang keluar kan. Jadi pas lagi posisi pendek tuh akan enak bisa pakein spacer knocknya berapa mili atau berapa senti. Iya. Akhirnya akan dapat fitment tuh di situ. Jadi sebenarnya untuk masalah fitment di terakhir sih. Di terakhir kalau ya, gue mas. Supaya mobil lu nyetel habis. Nggak keluar duit berulang kali buat R&D. Nggak keluar duit 2 kali, hasil akhirnya nyetel, mobil lu culture, di jalan dilihatin orang. Itu adalah kunci. Nah ini sebenarnya banyak istilah-istilah yang mungkin ada teman-teman yang nonton nih belum tahu. Kayak tadi kan misalkan ngomongin spacer knock, terus tadi juga kita bahas masalah ukuran velg belum tuntas. Ini ban juga belum nih, ban juga kita belum bahas nih. Nenggol mulu gue takut jatuh. Sekali lagi piring cantik. Ban juga belum kita bahas. Tapi setidaknya gue dapat pencerahan nih untuk velg-velg yang bisa dipasang di mobil tuh, mobil Eropa, mobil Jepang udah dapat gambaran ya. Nanti kita lihat nih kalau banyak yang nonton, komen di bawah mau dilanjutin apa enggak. Kalau misalnya mau dilanjutin kita lanjut, kita bahas masalah bahan ukuran yang lebih detail gitu. Jadi nanti kalau atau teman-teman bisa nanya ke lu langsung. Boleh. Nah, jadi ini lokasinya tuh hidden gemnya di Tebetnya di mana? Nah, nanti lo kontak nih nomornya. Dikasih kan kontak? Dikasih. Kontak nih. Tapi surat kita balasnya. Bukan. Offset lagi ya? Offset. Sorry. Ini banyak titit. Oh, jadi ya itu juga. Ini sensor lagi. Iya. Jadi nanti bisa nanya ke Mas Adit langsung. Terus lu boleh datang sini ya? Boleh. Nanti janjian WhatsApp paling. Janjian WhatsApp. Boleh lihat Instagram lu ada? Instagram ada di nggak usah sensor di top ya. Instagram ada @adityamotor.garage. Adityamotor.garage. Nah, itu nanti lu bisa lihat koleksinya Mas Adit. Kalau lu suka, lu datang lu tawar aja. Harga nggak masalah. Yang penting murah. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Kalau mau dilanjutin, komen di bawah. Ntar gue lanjutin bahasannya di part 2. Omwen cabut.